Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini fikih. Kita masih di bab mandi junub, mandi besar. Hadis yang ke-37. Yang lalu hukum wanita yang bermimpi keluar mani. An Aisyah radhiyallahu anha, hadis 37 dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Beliau berkata, kuntu aghtasilul janabata, saya mencuci janabah. Janabah itu mani, ya, air mani. Min saubi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayahruju ila shalah, kemudian Rasul keluar pakai pakaian yang baru saya cuci. Dan Rasul keluar menuju sholat. Wa inna buqa'al ma'i fi saubihi, sesungguhnya bekas airnya masih ada di bajunya. Dia masih basah, ya. Nah, memang baju Rasul sangat sedikit. Bahkan tembel-tembelan. Al-Imam At-Tirmidzi membawakan riwayat di dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Baju Rasul itu ada 16 tembelan. Kalau kita sedih rasanya, ya, pakai baju tembelan. Dan itu Rasul termulia, Nabi termulia, manusia termulia, manusia terbaik, malah kayak gitu. Kita nggak mau sobek dikit, udah nggak mau, ya. Nah, wa fi lafzin li muslimin, di lafaz lain di Muslim. Kalau ini Bukhari Muslim yang atas. Laqad kuntu, kata Aisyah, sungguh aku afrukuhu, mengerik, min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, farkan, dengan sungguh-sungguh mengeriknya. Fayusalli fi, kemudian Rasul salat dengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, apa bedanya? Kalau ini aku mencuci, berarti ini masih basah. Maninya itu basah. Kalau yang dikerik ini, maninya sudah kering. Jadi jadikan satu bahasan. Nah, al-muradu bil janabah, yang dimaksud janabah tadi, aku mencuci janabah, maksudnya adalah mani. Nah, hadzal hadis ini, fihi bayanu hukmil mani, menjelaskan hukum mani. Hal huwa tahirun, apakah mani itu suci, au najisun, atau najis. Kadang ulama membedakan antara najasun sama najisun. Kalau jimnya di fathah, itu sesuatu yang terkena najis. Seperti baju yang kena kencing itu najas. Baju najas.
Kalau najas di fathah jimnya itu bisa disucikan dengan dicuci. Tapi kalau najis, kencing misalnya, itu tidak bisa disucikan, diapakan? Najis itu nggak bisa disucikan. Kotoran manusia kan najis, bisa nggak disucikan? Nggak bisa. Itu bedanya kasroh sama fathah. Najis sama najas. Wa qad ikhtalafal ulama'u fihi. Para ulama khilaf tentang hukum mani, najis atau suci. Faminhum man qala, di antara ulama ada yang mengatakan innahu thahirun. Mani itu suci. Waminhum man qala innahu najisun. Ada juga yang mengatakan najis. Tapi kalau bahasa Indonesia nggak dibedakan najis, najas, nggak ada ya. Semua najis. Bahkan kalau orang Indonesia bablas, sembarang-sembarang najis, ya. Telek ayam itu najis apa enggak, Bahuri? Nah, itu najis. Kalau mau menghukumi suatu najis atau tidak, harus ada dalil. Mana dalilnya kalau telek ayam najis? Kalau teleknya unta, teleknya sapi. Pernah ada sahabat tanya, bolehkah aku, ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di kandang kambing? Namanya kandang kan banyak teleknya. Kata Rasul, insyikta, kalau kamu mau, boleh. Masa sholat di tempat najis? Nah, jadi maunya di situ, kandang kambing itu tempat yang kotor, bukan najis. Jadi najis itu harus ada dalil. Kaidahnya, setiap teleknya hewan atau yang kencing dan kotor itu mengiringi kalian. Perkataan selalu itu menjadi rukhsah, keringanan, karena nanti kalau keliling di kalian akan susah sebentar-sebentar buang. Makanya itu diringankan, tidak tergolong yang najis. Para ulama menarik dari kucing ini sebagai hewan yang paling kecil untuk dihukumi kotoran dan kencingnya. Sekarang yang kalau lebih besar itu najis, seperti tadi anjing, harimau, apalagi yang serigala, ya, yang najis, yang haram-haram itu najis. Bagaimana kalau teleknya tikus? Nah, tikus ini lebih kecil dari kucing, maka kucing yang jadi ukuran. Ada yang menarik seperti itu. Karena tikus ini termasuk hewan yang haram dimakan. Tapi kok gak najis karena dikatakan lebih kecil dari kucing. Ada hadis lagi Rasulullah mengatakan bahwa kencingnya unta bisa dijadikan obat sakit perut. Ya, hadis sahih itu. Maka kalau itu boleh diminum buat obat, maka itu menunjukkan itu bukan najis. Saya ulang bahwa tadi khilaf di kalangan ulama tentang hukum mani. Ada ulama yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis. Wassawabu, kata Syekh, yang benar, bila raibin nahu tahirun,
bahwa mani itu suci. Lihadal hadisi bilafdhihi, berdasarkan dua hadis dan dua lafaz hadis ini dari sama-sama Aisyah ya. Yang satu mencuci, satu mengeriknya. Summa innal asla fil asya'i at-taharatu. Ini kaidah. Bahwa segala sesuatu itu suci. Apa saja itu hukum asalnya suci. Kalau mau mengatakan najis, harus ada dalil. Nah, yang najis itu apa saja? Sedikit, bangkai. Bangkai pun tidak semua. Ada 4 bangkai yang tidak najis. Bangkai sendiri artinya apa bangkai? Apa bangkai? Bangkai itu apa? Mati. Orang bangkai itu kan najis ya. Jadi tidak semua. Bangkai itu artinya hewan yang mati yang disembelih tidak secara syar'i. Misalnya ditekuk dicekik ya, atau dipentung, atau dilempar ke sumur mati. Itu bangkai. Kenapa? Karena mati tidak disembelih secara syar'i atau mati secara mendadak. Nggak ada proses penyembelihan, mati. Keracunan misalnya. Kan banyak kambing keracunan, sapi keracunan. Itu hukumnya apa? Bangkai. Nah, di sini bangkai sapi itu najis dan haram. Najis nggak boleh disentuh, nggak boleh dipegang. Haram nggak boleh dimakan. Ada 4 bangkai yang suci, bangkai hewan laut, kedua bangkai hewan yang tidak punya darah, yang ketiga bangkai manusia. Nah, yang keempat lupa apa. Wa laisa kullu ma yakhruju. Jadi kaidahnya asal sesuatu itu suci. Kalau mau menghukumi najis harus ada dalilnya. Di antaranya bangkai tadi, 1 bangkai, 2 yang najis itu darah haid dan nifas. Ketiga yang najis itu kotoran manusia. Berikutnya kencingnya manusia, kotoran dan kencing hewan yang haram. Itu benda-benda najis. Terus apa lagi yang najis? Kalau di kampung-kampung telek ayam najis ya. Itu karena nggak tahu, karena nggak ngerti. Walaisa kullu ma yahruju minas sabilaini yakunu najisan. Tidak semua yang keluar dari 2 jalan itu najis. Yang keluar dari 2 jalan diantaranya BAB ya. Kalau dari depan ada mani, ada kencing, ada madhi, ada wadi. Kalau perempuan lebih banyak lagi. Ada mani, ada kencing, ada haid, ada nifas, ada cairan. Cairan, apa? Bukan, kalau istihadah itu darah urat. Cairan wanita. Cairan putih. Nah, itu hukumnya sendiri-sendiri. Kalau mani, walaupun wanita, hukumnya apa? Suci, tapi harus mandi. Ya. Yang najis apa saja? Madhi, wadi, kencing. Najis. Kalau wanita,
mani najis, cairannya suci. Misalnya mau melahirkan juga ketuban, itu kan cairan keluar dari kemaluan. Bal minhu ma yakunu tahiran, tidak semua yang keluar dari dua jalan depan belakang itu najis. Ada yang suci. Contohnya apa di sini kata beliau? Karihi, seperti kentut. Kentut itu hukumnya apa? Suci. Nah, lau basyaratis sauba an-nadiyya fa innahu la yanjus. Walaupun kentutnya mengenai pakaian, pakaiannya tidak najis. Nah, amal qaidatul lati yaqulu fiha ba'dul fuqaha, adapun kaidah yang disampaikan sebagian ahli fikih, kullu ma kharaja minas sabilaini fahuwa najisun. Setiap yang keluar dari dua jalan najis. Ya, ada sebagian ulama fikih mengatakan seperti itu. Ini kata beliau qaidatun munkharimah. Ini kaidah yang rusak. Walaisat muttaridah. Nah, ini tidak bisa diterima. Salah itu kaidah itu. Karena tidak semua yang keluar dari dua jalan itu apa? Najis. Yaqulu ba'dun nas, sebagian orang mengatakan innal mani awwaluhu madyun. Ada orang mengatakan bahwa mani awalnya itu madhi. Wal madhi, sementara madhi itu muttafaqun ala annahu la najasata fi. Kaifa yujabu? Ada yang mengatakan mani itu asalnya madhi. Tapi ini kata beliau laisa bisahih. Hunaka unasun, di sana ada manusia la yumduna itlaqon, ada orang yang tidak keluar madhi. Nah, madhi itu apa? Cairan sebelum madhi itu hukumnya apa? Najis. Nah, tidak harus mandi ya. Tapi harus disucikan karena najis. Kalau mani kan tidak harus disucikan tapi harus mandi. Apa madi? Kauri. Nggak pernah keluar madi? Pernah. Apa madi? Cairan kental yang keluar karena syahwat. Nah, apa bedanya dengan mani? Mani juga keluar disebabkan karena syahwat. Bedanya dengan madhi, kalau mani keluarnya dengan muncrat. Sebabnya sama, karena syahwat. Ada manusia, kata Syekh, yang tidak keluar madhi. Wa yahruju minhul ma'addafi'u. Summa ala qawli dzalika fa inna syai'a min dinihi la yakunu najisan hatta yahruja. Nah, sampai keluar. Madi walaupun itu najis, sebenarnya tidak, walaupun itu berupa cairan, air, cairan, itu tidak dihukumi najis sampai dia keluar. Kalau masih ada di dalam, belum bisa dihukumi. Hatta yahruja. Bidalilin ya, dengan dalil anal insan, bahwa manusia lau hamala fi salatihi qarurah. Kalau orang sholat misalnya dia membawa qarurah. Qarurah itu semacam kantong. Fiha, di dalam kantong itu adiratun, adirah, kotoran, berak.
fa innahu tasihhu sholatuhu. Banyak sekarang orang operasi itu bawa kantong kencing, ya. Atau kotorannya di kantong karena nggak bisa dibuang lewat pembuangannya, alat pembuangannya rusak. Ya kan, banyak seperti di rumah sakit banyak. Bagaimana dia sholatnya sah enggak? Itu bawa kotoran, bawa kencing, bawa berak. Kata siapa? Sah. Nah, wahada dalilun, ini dalil kok sah sholatnya orang yang tadi. Ala anna najasata fi makaniha wa ma'diniha. Selama itu masih di tempatnya, itu tidak masalah. Nah, kita langsung ke faedah hadis. Hadis 36:7. Al-faidatul ula, faedah pertama dari hadis Aisyah. Hadis Aisyah tadi beliau mengatakan, aku mencuci maninya Rasul yang masih basah dan oleh Rasul dipakai lagi dalam kondisi basah, dipakai sholat. Aku juga pernah ngerik karena sudah kering. Faedah pertama, annal mar'ata, bahwa wanita yajuzu li zaujiha, boleh wanita itu, istri itu, an yastahdimaha, untuk membantu suami. Ini kan tidak disuruh oleh Nabi, tapi Aisyah sendiri memang mencuci. Wahada mimma jarat bihil adatu. Kebiasaan istri mencuci pakaian suami itu sudah adat. Adat itu kayak gini tulisannya. Itu jadi bahasa Indonesia apa? Adat dari bahasa Arab. Adat itu perbuatan yang diulang-ulang. Jadi biasa, disebut adat. Sejak kapan adat wanita istri mencuci pakaian suami? Mundu ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila yaumina hadza, sampai hari ini. Istri itu mencucikan baju suami. Walakin fima jara bihi al-urfu. Tapi itu hendaknya dalam perkara yang ma'ruf. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa'ashiruhunna, pergaulilah istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Misalu dzalika anna ahadan, law anna ahadan tazawwaja imra'atan. Misalnya saja seorang menikahi wanita, dzata hasabin, wanita ningrat. Apa wanita ningrat? Orang gelar tinggi, ya, darah biru mungkin. Fa amaraha antasukal hamira masalan. Wanita ningrat yang nggak pernah tahu luar, ya. Kemudian kamu suruh untuk ngembala keledai. Suruh nuntun keledai. Nah, fa inna hadza laisa minal ma'ruf. Yang seperti ini bukan ma'ruf. Yang ma'ruf itu ya disesuaikan dengan posisinya dia, ya. Kadang masak saja nggak bisa, ya. Ningrat. Biasanya ningrat itu hidupnya dilayani terus, ini kok suruh melayani. Itu yang dimaksud wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Al-faidatu sadisat tsaniyatu jawazu mubasharatil mar'ati ma yahruju min zaujiha minal mani. Istri
boleh menyentuh cairan yang keluar dari suaminya, yaitu mani. Mana dalilnya? Itu tadi Aisyah mencucikan, mengerik. Nah, al-faidatus salisa, faidah ketiga, yang bagi lil insan, hendaknya manusia an yuzilal adha an saubihi, hendaknya membuang kotoran dari bajunya. Karena mani itu, kalau di sini berarti mani itu walaupun tidak najis, itu kotor. Seperti teleknya ayam itu ya, itu kan tidak najis, tapi apa? Kotor. Kok najis saja dibiarkan di meja, di piring. Wah itu nggak nyunah yang seperti ini. Hadisnya sudah kita bahas. Lah itu maninya Rasul dibersihkan, padahal dia nggak najis, ya. Artinya membersihkan itu bukan karena najis saja, ya. Bisa karena apa? Kotor. Dan tidak semua yang kotor itu najis. Tapi semua yang najis itu kotor, gitu caranya. Beda dengan haram, tidak semua yang haram itu najis. Seperti emas bagi laki-laki itu apa? Haram. Tapi kan tidak najis emas. Khomer itu kan tidak najis, tapi haram. Wa illam yakun qadaran, sekalipun itu bukan berak. Li'anna Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah radhiyallahu anha kanat taghtasilul mani, beliau mencuci mani ma'annahu laisa biqadarin. Padahal mani itu bukan kotoran, bukan berak, wala najisin, dan bukan najis mani itu. Anal qaulir raji. Lakin li'annahu suratun mustabsya'atun fakanat radhiyallahu anha tuziluhu liyakuna as-sawbu nadhifah dan nadhifan. Nah itu kotor. Artinya dari sini bimbingan untuk muslim itu, ahlu sunnah itu jangan kopros. Tahu kopros? Ya. Cerokong katanya Pak Bahai itu, cerokong. Nah. Walamma haddatsan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil kibri, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang kesombongan, qalu, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu, semuanya di antara kita mencintai an yakuna saubuhu hasanan. Ada di antara kita yang suka mencintai kalau bajunya bagus. Wa na'luhu hasanatan, sandalnya bagus. Bagaimana itu orang suka bagus-bagus, necis, ya. Ada di antara kita yang necis orangnya. Faqala, maka Nabi mengatakan, innallaha jamilun. Allah itu maha bagus. Yuhibbul jamal, suka yang bagus-bagus. Ya kan? Ada ke masjid mobrot-mobrot. Ya. Sarungan mencelek. Bau lagi. Koploknya mencelek. Nah. Artinya nggak jamil. Ya. Makanya Allah mengatakan di dalam ayatnya, Hudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hudhu itu ambil, ya. Ambil, apa yang diambil? Perhiasan kalian ketika menuju masjid. Zina itu perhiasan, suruh maca. Ojo asal-asalan ke masjid. Apalagi bau rokok.
malaikat tidak akan mendekat. Nah, bahkan itu hukum ke masjidnya orang yang bau rokok apa? Orang yang mulutnya bau rokok datang ke masjid, apa hukumnya? Haram. Kalau ke masjid dia apa? Dosa. Mengerjakan perkara haram. Terus gimana kalau nggak boleh ke masjid? Sholat di rumah boleh? Nggak boleh. Terus gimana? Gimana caranya? Dibersihkan dulu mulutnya. Nah, berhenti jangan merokok. Nah, karena rokok itu haram. Wal kibru kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang pakai bagus-bagus tadi bukan sombong itu. Kalau sombong itu kata Rasul, wal kibru batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, melecehkan manusia. Yakni yuhibbut tajammul, bukan sombong orangnya suka atau mencintai berhias. Nah, di Ahlus Sunnah itu mestinya orangnya rapi, bersih, harum gitu. Jangan apa, kopros. Kumis nggak pernah dipotong. Nah, bulu-bulu kemaluan dibiarin. Bulu kemaluan berapa hari sekali? 40 hari ya. Hadis dari Umar bin Khattab. Al-faidatur rabi'ah, faidah keempat, annal maniya yusalu ingkana rodban, bahwa mani itu kalau basah dicuci, wa yufraku, dan dikerek, ingkana yabisan, kalau kering. Nah, berdasarkan hadis Aisyah mengatakan laqad kuntu afrakuhu min saubi Rasulillah. Wal farku yakunu ma'al yabusah. Dikerek itu kalau kering. Yang kelima ini, istimalut taukid fil asalib. Dalam penyampaian ilmu itu hendaknya selalu disertai dengan taukid. Taukid itu penegasan, ditegaskan, sungguh. Seperti dalam hadis ini, afrukuhu farkan. Afruku ini fi'il amr, fi'il mudhari' ya. Aku mengeriknya. Hunya itu maf'ul, kembali ke saub, pakaian. Atau ke mani ya. Aku mengerik maninya. Farkan ini masdar dari afruku. Maka kalau ada masdar sebagai pengulangan dari fi'il, maka masdarnya ini disebut atau dalam rangka taukid, penegasan. Waqad qala ahlul ilmi, telah berkata ahli ilmu, innal masdara al-mu'akkada yanfi ihtimal al-majaz. Ini kaidahnya. Bahwa masdar yang menguatkan ya, yang menguatkan fiilnya itu atau disebut masdar muakkad. Ya. Masdarnya di sini untuk menguatkan fiilnya, perbuatannya, mengeriknya itu. Sungguh-sungguh betul-betul mengerik. Itu maksudnya untuk menghilangkan kemungkinan majaz. Majaz itu lawan dari apa? Hakiki, jadi lawannya hakiki.
Nah, seperti pemberani disebut apa? Asad. Hamzah itu disebut Asad. Singa padang pasir itu siapa? Hamzah, paman Rasulullah. Loh, Rasulullah punya paman singa? Oh, bukan, itu apa? Majas. Tapi kalau di kebun binatang banyak singa, wah itu apa? Hakiki. Nah, maka kalau ada fiil di situ di taukid ditegaskan dengan masdarnya, itu tidak ada majas lagi. Ya, ini benar-benar dikerik gitu. Fa'idha kulta masalan darabtuhu dorban. Aku telah memukul dia dorban. Dorban ini masdar dari doroba. Aku telah memukul dia dorban. Jadi hilang majasnya. Kana hadza nafiyan lil majas. Ini untuk menghilangkan majas. Ay la yumkin an yudda'iya ahadun annal murada bid-darbi huna mujarradul ilam. Tidak bisa dikatakan aku enggak mukul sungguhan. Aku cuma mencela, menghina. Hinaan itu bisa bermakna mukul, wajar dia. Nah, tapi kalau sudah pakai masdar gini nggak bisa, ya, nggak bisa diartikan mencela. Balil muradu bihi hakikatud darbi. Yang dimaukan kalau ada masdarnya itu hakikat pemukulan. Seperti firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Kallama ini fi'il madi. Fa'ilnya, pelakunya adalah Allah. Musa ini maf'ulnya, ya. Allah berbicara pada Musa. Takliman ini masdar dari apa? Kallama. Berarti menunjukkan Allah itu sungguh-sungguh berbicara kepada Nabi Musa. Karena banyak orang menolak. Masa Allah bicara sama Musa? Itu salah. Yang benar itu secara akal itu Musa bicara sama Allah. Berarti mereka mengganti ini. Domahnya di lafaz jalalah itu diganti apa? Fathah. Yang fa'il menjadi maf'ul. Wa kallamallaha Musa. Kalau diartikan gimana? Musa bicara pada Allah. Itu salah, sesat. Bahkan bisa kufur merubah ayat. Tapi ada dari golongan Mu'tazilah yang meniadakan sifat Allah. Fa'akadal kalama bitaklim. Maka Allah menguatkan kalam di ayat ini dengan taklim. Yaitu taklim di masdarnya ini. Kenapa oleh Allah ditegaskan dengan taklima? Lian via ihtimalil majas. Supaya tidak diartikan selain bicara sungguhan. Nah. Wa yakunu kalamullah ta'ala li Musa majazan. Tidak, Allah bicara pada Musa itu majaz, tidak tenanan, tidak sungguhan. Nah. Selesai kita hadis nomor 37-38 menjelaskan tentang hukum mani. Apa hukumnya? Suci. Yang sahih suci. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jalasa baina su'abiha al-arba', kalau laki-laki duduk di antara anggota badan yang 4,
Tsumma jahadaha, kemudian bersungguh-sungguh, faqad wajabal ghuslu, maka dia wajib mandi. Wa fi lafzin, di dalam riwayat lain, wa illam yunzil, sekalipun tidak keluar mani. Perkataan idza jalasa, kalau duduk, siapa yang duduk? Al-fa'ilu mustatirun, pelakunya di sini dihilangkan, mustatir, sembunyi. Walam yazhar, tidak ditampakkan oleh Rasul. Kenapa? Lil ilmi bihi, karena sudah maklum. Yang di atas itu siapa? Az-zawju, suami. Ini maksud suami. Kalau suami sudah duduk di antara anggota badan yang 4. Apa aja Pak Huri yang 4 itu? Kaki dan tangan. Kakinya 2, tangannya 2. Nah, kalau istrinya di atas, sama aja boleh. Artinya di sini cuma hukum Islam itu rata-rata yang dijadikan tujuan hukum itu laki. Nanti wanita itu ikut. Seperti sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian wahai laki-laki. Nah, di situ juga yang dituju laki-laki, secara lafadz hadis itu laki. Tapi itu mengena juga kepada wanita, bahwa wanita sholatnya harus mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada hadis yang memisahkan, menyendirikan wanita dari laki-laki dalam hukum-hukum. Seperti di sini, kalau seseorang itu duduk, nah, itu maksudnya suami. Walaupun wanita yang di atas ya kena juga seperti ini. Au in syi'ta fakul ar-rajulu, bisa diartikan seseorang atau suami. Liyasmal az-zawja was-sayyiba, mencakup suami dan sayyib. Apa sayyib? Duda. Wa baina syu'abiha ya'udu 'alal mar'ati, di antara anggota empatnya, yang 4 yaitu al-yadani war rijlan, 2 tangan dan 2 kaki. Kenapa disebut syu'ab? Syu'ab itu anggota atau bagian. Karena tangan itu bagian, anggota dari badan. Summa jahadaha, kemudian barang siapa yang duduk di antara anggota yang 4, kemudian bersungguh-sungguh. Ai jama'aha, maksudnya bersungguh-sungguh di sini mengumpuli. Maka kenapa pakai jahada? Ini bahasa terbaiknya atau bahasa sopannya. Hatta balagha ma'aha al-jahda. Di annal jima' bin nisbati lil mar'ati fihi naw'un minal masyaqqah. Nah, karena untuk ngumpuli istri cukup butuh kesungguh-sungguhan. Faqad wajabal ghuslu, barang siapa yang mengumpuli istrinya, wajib dia mandi. Mandi di sini kalau di fikih itu maksudnya mandi besar atau mandi junub. Wal ghuslu huwa, apa itu mandi junub? Definisinya di sini, artinya di sini huwa at-ta'abbudu lillah azza wajal. Mandi junub itu beribadah kepada Allah bitathhiril badan, dengan mensucikan atau membersihkan badan. Ala wajhin mahsusin, dengan cara yang khusus.
telah dicontohkan dan diterangkan dalam hadis Aisyah dan Maimunah. Hadis 32, 33, 34 hadis Maimunah. Nah, wa idza qulna, kalau ada orang mengatakan mandi itu takmimul badan bilma, mandi itu meratakan air pada badan. Ada yang mendefinisikan, mengartikan mandi itu seperti itu. Fa innahu yakunu qasiron, maka pengertian seperti ini nih kurang. Tidak maksimal, tidak sempurna. Dan namanya arti itu harus sempurna. Tidak mengandung kekurangan. Meratakan air ke seluruh badan itu masih kurang. Kenapa? Li'anna ta'mimal badan bilma, karena meratakan air ke badan qad yakunu littabarrudi la litta'abudi. Ini mestinya dal ini ya. Apa bedanya? Tabarruk, kalau di sini tabarruki itu ada kalanya orang meratakan air ke seluruh badan itu untuk tabarruk, memohon berkah. Nah itu enggak tepat. Yang benar dal ini. Littabarrudi, untuk menyegarkan badan. Antum sumu, panas, mandi. Selulut untuk tabarrud gitu namanya. Jadi kalau mandi junub kan dimulai dari cuci tangan, cuci kemaluan, kemudian berwudu, kemudian menyela-nyelai rambut, kemudian nyiram kepalanya, baru siram. Itu hadis dari Aisyah. Kalau dari Maimunah, cuci kedua tangan, cuci kemaluan, kemudian berkumur, menghirup air ke hidung, mengusap wajah, mengusap tangan, kemudian menyiram kepalanya 3 kali, baru mandi, setelah itu menjauh dan menyiram 2 kakinya. Itu hadis dari Maimunah. Hadis nomor 34. La li ta'abudi, kalau sekedar meratakan air ke badan, itu bisa jadi itu untuk tabarrud, pakai dal, untuk mendinginkan badan, biar segar. La li ta'abudi, bukan untuk ibadah. Makanya beliau menambah definisinya. Mandi junub itu seperti orang sholat. Ada ulama fikih mengartikan sholat itu perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sholat itu kurang lengkap, definisi yang seperti itu masih kurang. Yang benar at-ta'abbudu, ada ta'abbudnya. Dia mengangkat tangan takbiratul ihram itu dalam rangka untuk apa? Ibadah. Maka ta'abbudnya ini yang penting. Ini penting semua, tapi ini jangan hilang. Karena kalau hilang, maknanya, artinya itu jadi berkurang. Walihada yang bagi annakula at-ta'abbudu lillah. Dari itu harus ditambahi at-ta'abbudu lillah. Aku beribadah kepada Allah biidafatil ma, dengan menyiramkan air ala jami'il jasad, ke seluruh badan. Ala sifatin mahsusatin, dengan cara yang khusus. Nah, hadzal haditsu aidan fihi mujibatil ghusli. Hadis ini, hadis 39 ini menerangkan di antara sebab wajibnya mandi besar, mandi junub adalah al-jima'. Jima'. Fa idza jama'a ar-rajulu al-mar'ata, kalau suami mengumpuli istrinya, maka dia wajib mandi. Nah, demikian juga istrinya harus mandi. Lo kan enggak keluar mani. Gimana? Nah, walaupun tidak keluar mani, itu wajib mandi. Sekedar hasyafah namanya. Apa hasyafah? Kepala kemaluan laki-laki masuk ke sumur,
Bahasa hadisnya itu timba masuk sumur. Itu sudah wajib mandi. Di sini wa illam yunzil. Sekalipun tidak keluar mani. Sekedar masuk saja sudah wajib mandi. Atau sekedar keluar mani walaupun tidak jima, ya itu juga apa? Wajib mandi. Seperti apa? Ihtilam, bermimpi. Atau antum bilang apa? Mimpi basah. Faedah hadis ini, hadzal jima'u la budda an yakuna lahu asarun. Jima ini harus ada asar. Ada asar itu apa? Bekas. Maksudnya apa? Yaitu ada kesungguhan. Bagaimana yang dimaksud ada kesungguhan? Innama yakunu biltiqa'il hitanaini. Yaitu kalau bertemu dua alat hitan. Bukan alat hitan, dua yang dihitan. Jadi pada wanita itu ada tempat-tempat yang dihitan, pada laki ada yang dihitan. Yaitu di pangkal kepalanya itu, tempat hitannya itu ketemu dengan hitannya perempuan. Itu definisi dari jahada, bersungguh-sungguh. Watagoyyubil hasyafah, dan sampai hilang ini, hasyafahnya hilang. Apa hasyafah tadi? Kepalanya itu sampai hilang. Timba masuk sumur sampai hilang timbanya. Amma mujarradul mulamasah, tapi kalau sekedar bersentuhan timbanya enggak masuk, ya, falaisa fihi guslun. Maka itu tidak wajib mandi kalau enggak sampai masuk timbanya, enggak ketemu dua hitan. Illa biinzalin, kecuali cuma nempel sudah jatuh, ya sudah keluar mani, maka dia wajib mandi. Kenapa? Karena keluar maninya, bukan karena bertemunya. Yang istri tidak mandi kalau istrinya tidak keluar. Ya, yang tadi baru ditempeli sudah keluar punya suaminya. Maka suaminya mandi, istrinya enggak. Beda kalau jima tadi ya. Walaupun sama-sama tidak keluar mani, suami tidak keluar, istri tidak keluar, itu wajib mandi. Al-faidatu tsaniyah, faedah kedua dari hadis 39 itu yang bagi hasfu ma yustahya min dzakarihi bisartin alla yafutul maksud. Boleh untuk menghilangkan kata-kata yang malu kalau disebutkan. Seperti sabda Nabi, idza jalasa baina su'abiha. Jadi di sini Rasulullah SAW lam yufsih bil murad. Tidak, Rasul tidak mengatakan kalau suami menjimai istri, tidak seperti itu. Padahal itu maunya yaitu ya. Kenapa Rasul ini menghindari kata-kata yang bahasa kita itu apa? Vulgar ya. Tapi kalau seperti ini kok nggak paham-paham, ya harus diperjelas ya. Apa maksudnya duduk? Nah ini kan jelas. Nah, bal yajibu, bahkan wajib al-bayanu, tapi wajib diterangkan, wat tasrih, diperjelas. Al-faidatu tsalitsah, faedah ketiga dari hadis 39, wujubul ghusli bil jima. Hadis ini menerangkan wajibnya mandi orang yang jima, sawaun anzala au lam yunzil. Sama saja keluar mani atau tidak. Hadis ini kalau keluar mani, hadis lain. Nah,
Insyaallah ini yang kita bahas sore ini fikih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.